Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Kali ini kita mau ngeliput sebuah hunian yang luas bangunannya itu 66 meter persegi, tapi dalamnya nyaman dan bagus banget. Dan kita akan langsung ketemu sama arsiteknya, Mas Hafiz. Halo Mas Hafiz, apa kabar? Baik. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Kita perkenalan dikit dulu, Mas Hafiz ini dari? Saya Hafiz dari Prim Associates. Oke, dan kita akan ngeliput hasil karyanya ya Mas ya? Oke, ayo. Jadi sebenarnya konsep dasarnya itu minimalis saja, minimalis kontemporer. Kita coba olah supaya fasadnya itu nggak terlalu tinggi juga, karena kan ini dia satu lantai. Jadi gimana fasadnya itu nggak terkesan intimidatif gitu. Jadi makanya warna-warna yang kita pakai itu warna-warna yang natural, warna-warna beige, putih gitu. Lalu kita kombinasikan warna-warna tersebut dengan warna abu-abu. Jadi bisa lihat di atap, di lantai. Gunanya supaya lebih terlihat tidak gampang kotor. Mas, ini cukup menarik. Desain atapnya ini pakai genteng apa Mas? Tuh bentuknya bisa begitu ya? Atap ini kita pakai metal roofing dari Fumira. Jadi kita mikir atap apa ya yang kira-kira gampang ya buat ngebersihin dari daun-daun yang jatuh itu gitu. Makanya kita pilih atap ini. Dan ada yang dipasang secara vertikal gitu ya Mas ya? Iya, itu untuk variasi dari fasad sebenarnya. Oh iya Mas, tadi kita belum sempat nanyain luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Luas tanah di 100 meter persegi, luas bangunan di 66. Boleh sambil kita agak masuk ke sini? Boleh. Oke, ini area sini juga cukup menarik ya Mas, karena di situ kan area carport. Terus kemudian untuk masuk ke dalam rumahnya juga dibikinin apa ya Mas? Seolah-olah seperti teras, tapi kok ini itu idenya memang teras depan di rumah, kayak rumah pada umumnya. Cuman instead of kita pakai kursi yang loose, kita bikin ini fixed furniture. Jadi ini bisa didudukin. Oh, ini bisa didudukin? Bisa. Oh iya. Ada stop kontak juga buat nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi di depan kalau pagi-pagi. Wih, asik banget. Gitu. Oh, dan ada jendela sebesar ini ya Mas ya? Tujuannya supaya yang nongkrong di teras ini, kalau ini dibuka, dia bisa berinteraksi sama ruang di dalam ini. Oh, oke. Kebayang. Jadi bisa saling ngobrol gitu. Iya. Wah, asik banget sih itu. Terus kalau aku ngelihat, ini kan ini pintu cukup menarik juga. Ntar kita bahas ya Mas ya. Oke. Cuma kok ini bagian dindingnya, ini kan dia pakai kamprot ya Mas ya? Iya. Terus dibikin melengkung. Kenapa tuh Mas? Pengen ada nuansa yang nggak yang nggak kaku gitu. Oke. Jadi ini juga kesannya inviting karena dia kan mengarahkan kita ke pintu utama ini. Idenya sih pengen ada unsur lengkung-lengkung di rumah ini supaya agak lebih retro gitu ya. Oh iya. Makanya nyambung juga sama desain lampunya ini ya Mas ya? Iya, kita combine sama lingkaran. Oke, dan sini adalah area taman ya? Area taman kering lah bisa dibilang. Oh, simpel aja ya Mas ya. Sini ada tanaman palem-paleman ya. Terus kasih planter box gini. Asik sih. Tapi yang bikin menarik ada lightingnya ya Mas di bawah. Ada. Ini dekoratif untuk di sore hari lah. Jadi kesannya nih lighting kan di sini dikit ya, cuma ada satu aja di sini. Oke. Satu ini aja. nggak ada. Jadi untuk menerangi area ini kita pakai lampu taman itu sama lampu LED strip ini udah cukup. Jadi kalau sore-sore itu owner juga kadang-kadang nongkrong di sini, teman-temannya nanti di bawah sini pakai kursi-kursi portable gitu. Wih, asik banget. Kebayang. Nah Mas, sebelum kita masuk, ini pintunya juga menarik. Ini kalau kulihat juga handle-nya cuma gini aja ya Mas ya? Nggak ada pegangannya gitu ya? Nggak ada. Jadi ini kita pengen bikin pintu yang simple sih sebenarnya, fungsional gitu. Dan handle ini kita pengen bikin handle yang grande, tapi materialnya tuh sama gitu, one tone aja gitu dengan daun pintunya. Oke. Dan cara membukanya kita tangannya masuk Tangannya gini. masuk, iya, tangan masuk terus kita dorong. Oke, boleh Mas kita masuk? Oke. Iya. Ini pas ketika kita masuk apa nih Mas? Area koridor ya atau area koridor. Jadi kita bisa bilang tuh mudroom, kita bisa bilang entrance, foyer, tuh ya inilah ini posisi. Jadi sebelum masuk ke rumah tuh ada ruangan yang isinya itu untuk ya naruh-naruh barang sebelum masuk rumah gitu. Contohnya kayak ini tuh ada
rak sepatu ini sebenarnya. Oh, ini rak sepatu Iya, semua? ini rak Oh, sepatu. Di bawah itu buat sandal-sandal rumah. Oh. Gitu. Terus ini kita bisa buat naruh kunci rumah apa. Oh, ditaruhnya di sini ya? Storage tambahan gitu. Ini ada sepatu-sepatu. Oh. Idenya ya kayak foyer, tapi karena ini nggak beruang, jadi kita manfaatin ini kolom sebenarnya, kolom existing. Oh, oke. Oh, ini kolom existing. Iya, kolom existing ini. Oke. Ini kolom existing, ini kolom existing, ini kita bikin. Oh, oke. Supaya nggak terlalu panjang ya. Iya. Papannya nanti kan dia bending ya. Jadi ini mimicking kolom. Dan ini juga menarik, Mas. Ini dibikinnya terbuka aja ya? Langsung. Iya, jadi pengennya tuh partisi yang nggak blocky, tapi tetap kelihatan bahwa ini tuh ke divide gitu ruangannya. Pengen bisa ngelihat semuanya, tapi ya tetap ada privacy lah gitu. Misalnya, terutama ke ruang master juga kan, jadi dari sini kan nggak terlalu kelihatan. Terus ternyata baliknya sini juga cukup menarik ya, Mas. Ini area storage semua, Mas, full. Ini storage semua. Ini tuh gudangnya rumah ini. Karena lahannya kan terbatas Lahannya itu ya. terbatas. Jadi disulapnya gudangnya berupa seperti ini ya. Berupa fix furniture kayak gini. Oh, oke. Bisa menampung apa aja nih, Mas? Macam-macam. Request owner pertama adalah koper. Oke. Nah, jadi ini bisa buat koper, 2 koper. Koper besar. Ya, lalu ini untuk tas-tas, ya untuk storage semuanya. Lalu ya ini storage juga. Mungkin ini juga cukup menarik. Ini bisa buat kontainer-kontainer juga. Terus tadi kalau nggak salah ada ini ya, apa? Tempat naruh alat ini juga bersih. alat pembersih. Kita udah siapin juga stop kontak di situ untuk charging sistemnya. Oh, oke. Sama terakhir ini juga menarik Ini menarik mesin cuci. nih. Iya, ternyata mesin cuci. Tadi Iya. aku sempat nggak tahu kayak ini apa. Mesin cuci ini kalau dibuka. Wih. Begitu. Oh, berarti ini juga pembuatan apa area sini udah disesuaikan ya, Mas, sama mesin Disesuaikan cucinya. Jadi kayak sebuah art juga ya, Mas ya. Ntar Komposisi. teman-teman kita bakal ngeliat banyak banget piece of art dari owner rumah ini di rumahnya keseluruhan. Keren banget. Nah, sebelum lanjut, Mas, kan ini kita juga tadi bahas interiornya. Berarti kalau dari Mas Hafiz dari Prim Associate kita agak maju kali ya, Mas ya. Itu juga mengerjakan arsitektural bangunannya juga, interiornya juga di sini. Iya, kita desain arsitektur dan interior. Wih, Jadi ini semua karya dari kita. keren. Ntar kalau ada teman-teman yang tertarik pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut bisa kontak ke ini ya, Mas ya. Iya, di Instagram ya. Apa tuh, Mas? Di @prim.associates. Oke. Kita lanjut ke ini area kitchen, tapi yang cukup menarik juga ini ya, Mas, lemarinya nyambung ya dari sana ya desainnya satu tema. Iya, kita pengennya tuh seamless aja sih, makanya kita nggak terlalu banyak main color palette di sini. HPL juga sama, putih ini juga kita pakai, yang kayu juga kita pakai karena rumahnya sempit gitu. Kita pengen simple, color palette juga simple. Dan kebetulan owner ini kan ilustrator, jadi dia punya banyak karya gitu yang ingin dipajang di dinding-dinding rumah ini. Makanya kita pengen gimana kalau dinding ini kita umpamakan kayak kanvasnya mereka gitu untuk memajang karya-karya mereka supaya bisa inspired mereka tiap hari gitu juga. Nah, ini kita ke area dapurnya. Dapurnya juga simpel aja, letter L ya, Mas ya. Letter L. Perpaduan warna seperti yang Mas Hafiz bilang, nggak banyak perpaduan warna Iya. macam-macam ya. Kita hanya ini aja, mengulang aja. Abu-abu dari luar kita masukin ke dalam dengan yang lebih muda. Putih kita pakai tiles kayak gini. Oh iya. Cuma beda pattern aja. Dan ini juga ada kayak kompartemen-kompartemen buat masak. Ini juga kita bikin simple begini, di dalamnya ada laci lagi gitu untuk yang Naruh ininya, sendok, garpunya. Iya. Hood juga kita cover supaya agak manis. Oh, ini ada itunya ya, Mas, ya, cerobongnya ya? Ada cerobongnya Keluar. di dalam gitu. Oh, oke. Dan yang sininya divariasi aja ya, Mas? Iya, Bikin ini terbuka. kesannya kayak ini tuh jadi satu kesatuan gitu. Oke, sekarang kita lanjut, Mas. Ini area dining. Terus ini area terbuka, situ area living. Area living. Konsep dari layout ini tuh kita pengen open layout. Jadi antara kitchen, dining, sama living ini connected di satu ruangan yang compact. Tapi jadi kesannya enak ya, Mas ya. Balik lagi, lahannya kan nggak terlalu luas. Tapi ketika dibikin gini jadi terkesannya luas ya. Iya, karena
untuk lahan yang terbatas itu intinya adalah gimana kita bikin ruangan itu nggak terlalu banyak dinding. Jadi kita pakainya itu dinding-dinding yang tidak solid sebenarnya untuk membatasi ruangan. Contoh juga kayak ini sebenarnya kan ide aja sih supaya kita tuh bisa ada interaksi sama orang yang di lorong tersebut gitu. Padahal sebenarnya bisa juga bisa ditutup juga, cuman kita pengennya gimana ya biar gak kelihatan lebih sempit gitu. Gimana kita bisa eksplor ruangan ini lebih luas lagi. Akhirnya kita bikin komposisi aja. Ini bisa jadi orang yang keluar dari kamar mandi itu sama orang yang lagi di dapur itu tuh bisa sih saling ada interaksi visual aja. Terus ini kenapa dibikin materialnya berbeda Mas dindingnya Mas? Kamprot ya. Kamprot lagi ya. Dengan adanya tekstur ini membuat ruangan tuh jadi tidak monoton ya. Oh iya. Karena kena lighting lampu tuh jadi ada kayak tekstur-tekstur gini. Iya. Dan itu emang sengaja ada lightingnya di situ ya Mas? Iya. Ini plafon kan Mas? Plafon ya. Oke. Itu idenya dari lengkung-lengkung, konsep lengkung yang awal, kita coba pengen terapin ke seluruh rumah supaya ada unity lah dari fasad sampai ke interior. Plafonnya juga kita naikin. Oke. Beda dengan di sini. Di living area ini plafonnya di 3 meter. Entrance itu di 2,8. Oh, berini ya, ada level-levelingnya. Ada levelingnya semua. Karena kita permainan leveling itu tujuannya supaya ada pengalaman ruang yang variatif ya. Di entrance kita agak rendah, di living room dia agak tinggi, tapi kita yang paling tinggi di dining. Ini sebenarnya untuk menyambut cahaya yang besar nih. Makanya kita pengen ceilingnya tuh tinggi juga. Dan lagi-lagi karena warnanya juga putih cerah gini, seolah-olah cahayanya juga tambah semakin memantul kemana-mana. Iya. Wih keren. Nah terus Mas, sebelum kita lanjut bahas ini, berarti rumah ini itu dibangun dari nol atau ngerombak atau renovasi? Renovasi. Oh renovasi. Jadi ada beberapa struktur-struktur bangunan yang kita pertahankan di sini. Salah satunya yang tadi, yang kolom ini. Terus dinding ini. Oh, dinding ini, terus dinding di belakang juga nanti aku bisa liatin. Yang banyak berubah tuh atap, karena memang concernnya itu atap yang harus dirubah, karena atapnya tuh udah apa ya umur ya mungkin, jadi kayak lapuk, kayu-kayu, masih pakai rangka kayu juga. Oh masih pakai rangka kayu atapnya, oh iya. Jadi sekarang kita udah rubah modern ya, supaya low maintenance itu. Dinding-dinding yang di samping itu kita beberapa kita manfaatin juga untuk menekan budget. Oh iya. Oke, nah ngomong-ngomong budget, ntar kita bahas juga ya teman-teman di akhir video seperti biasa. Nah, ini livingnya juga sebenarnya simple juga ya Mas ya, satu kotakan ini. Cuma yang bikin menarik tuh satu emang peletakannya, kombinasi sih antara ini, terus ada jendela besar. Gimana? Iya, ini layoutnya tuh memang kita pengen living roomnya itu agak mengantung. Bisa dibilang ini kan agak mengantung ya. Karena dengan mengantung ini area di sini tuh nggak terdistract dengan sirkulasi orang lewat yang lain, makanya terlihat lebih besar. Kalau misalnya pintu utama anggap ada di sini, itu kesannya tuh sempit karena orang tuh lalu lalang gitu. Makanya pintu utama kita taruhnya tuh di sebelah sana. Jadi kita bikin living room ini agak mengantung supaya di sini itu aktivitasnya itu nggak keganggu sama yang lain. Dan ini adalah perintilannya dari si owner. Macam-macam. Ada suite, ada PS, ada vinil juga buat muter piringan hitam tuh. Nah kita lanjut lagi, disambut sama lukisan lagi nih Mas. Iya. Dekorasi. Dekorasi yang dari owner. Kita ini kalau ke situ ke kamar master. Kamar master. Boleh kita ke situ boleh, dulu. Silakan. Wih simple juga tapi bagus. Compact, butuh storage yang banyak. Jadi makanya ini semua kita manfaatin untuk storage. Bener-bener full ya Mas ya, dari sini loh. Full. Dan untuk pemilihan lemarinya HPL-nya juga sama. Sama, handle-nya juga sama. Mungkin kita bedain di nuansa kayunya aja. Yang di sini lebih soft dia kan. Oh iya. HPL-nya. Kebetulan owner juga barang untuk bajunya nggak terlalu banyak gitu. Tapi dia lebih banyak di penyimpanannya. Makanya storage ini tuh sebenarnya storage satu rumah. Jadi saya nggak cukup di sana, masukin di sini. Biasanya buat spray bed cover gitu. Oke. Dan ini memang requestnya memang queen. Jadi ya kita gimana cara kita bisa manfaatin ruangan sempit ini bisa masuk gitu. Dan emang menyesuaikan kebutuhan dari si owner ya. Iya. Terus yang bikin enak juga ada
bukaan yang besar. Jadi bukaan yang besar ini memang tujuannya supaya menghilangkan rasa sempit di ruangan kamar ini. Oke. Makanya bukaan kalau bisa gede sekalian. Dan ini connected sama taman tengah ya. Taman tengah sini. Nanti seberang sana itu ada ruang kerjanya. Oke. Owner. Kita lanjut Mas ke sini Mas. Ya. Ini ada kamar mandi. Ini pintu kamar mandinya juga cukup unik. Biasanya kan modelan ketutup full gitu ya Mas. Ini ada ceritanya nggak Mas? Kenapa dibikin kaca dan dibikin yang ice gini ya? Di beberapa desain kita sih, kita suka banget pakai pintu kamar mandi yang kaca begini. Karena dia bisa ngeluarin cahaya di malam hari. Oh, gitu. Tapi tetap nggak kelihatan orang. Nggak kelihatan karena ada sunblast. Iya sunblastnya. Lagi-lagi permainan lightingnya bagus banget di rumah ini nih. Ruangannya cukup sempit, cuman ya cukup decent lah. Untuk closet kita ini lebar di 75 cm udah cukup. Untuk wastafel juga ini di lebar 80. Untuk di area shower itu lebar di 90. Compact banget sih. Tapi masih di taraf nyaman lah. Masih nyaman. Terus di situ kita ada buat naro sampo gitu ya. Iya. Granit juga kita pilih granit yang one tone antara dinding dengan lantai. Oh iya. Fungsinya ya supaya nggak terlalu banyak color palette lah, lebih simple. Nah lanjut, ini kamar tamu. Dapat jendela besar juga. Ini kan berarti kalau renovasi ini tadinya nggak sebesar ini kan Mas? Enggak. Beberapa dinding lama, existing, denah lama tuh masih kita terapin di sini. Tapi kita ubah, kita tweak sedikit ukuran-ukurannya supaya pas gitu, kayak buat kasur. Makanya ini tuh kita agak majuin dari rumah denah awal. Awal tuh dindingnya tuh cuman mungkin di sini gitu. Kan jadi nggak cukup masukin kasur. Ini ya. Jadi kita agak majuin. Kamar mandi juga kita agak tweak sedikit supaya pas gitu, untuk satu shower, satu kloset, satu lavatory. Dan ini juga penggunaan materialnya dibedain ya Mas, yang di kamar kayaknya pakainya vinil semua ya Mas? Ini SPC. Oh SPC, sorry. SPC tapi warnanya sama master. Nah, situ ya. Tapi ini juga ya Mas, daun pintunya sama ya, warnanya juga ya? Daun pintu sama. Semuanya dibikin engsel pivot ya? Engsel pivot. Ya Mas, aku mau sambil nanya juga. Jadi kadang kan ada yang lebih mudah mana sih Mas, merenovasi atau membangun dari nol gitu? Semua tergantung dari kebutuhan ownernya ya. Kalau misalnya dia pengen renovasi, dari existing itu banyak kebutuhan yang bertambah, misalnya ruangannya bertambah apa segala macam, itu jadi agak susah. Tapi kalau misalnya renovasi dari kamar 2 bedroom, tetap di 2 bedroom tapi ada fitur-fitur lain, itu jauh lebih mudah. Contohnya kan kayak ini. Ini kan emang kamar 2 bedroom dari awal rumah developer awal itu. Jadi balik lagi tergantung konteksnya mau seperti apa. Betul. Nah, kita lanjut Mas ke taman tengahnya ya. Taman tengah, ruang transisi antara ruang kamar tidur, ruang kerja, sama area dining. Dan semuanya pakai sliding yang cukup besar juga ya Mas ya? Iya. Jadi bisa buat mudah ya kita kalau jalannya. Terang banget sini. Tapi tertutup. Tertutup, cuman ada sirkulasi udara. Jadi ini nggak nempel, kita ada jeda sekitar 30 cm ya. Nah ini juga bisa buat cuci jemur juga owner. Oh iya. Dan tetap dibikin cantik, dikasihin lighting gini ya Mas? Iya, karena kita mikir lighting yang bagus gimana ya, kalau di kanopi itu kan terlalu tinggi. Jadi kayak cahayanya kayaknya kurang hangat gitu. Akhirnya kita bikin indirect light dari sini, sama ada satu lampu aja di sini. Ini adalah home office dari owner. Oke, boleh kita masuk kali ya, boleh kali ya, kita sapa Mas juga. Dira sama Mbak. Halo. Halo Mas, Mbak. Lagi pada ngapain Mas Mbak ini? Kita lagi pada kerja. Jadi kita mengganggu sebentar. Nah, karena berhubung udah sampai ruang kerjanya Mas dan Mbak, mendingan kita tanya langsung sama owner ya. Mas, boleh tahu dikit nggak Mas dan Mbak? Jadi ini ruangan kerjanya kan menarik banget. Boleh tahu nggak pekerjaannya di bidang apa sih Mas dan Mbak? Oke, sebenarnya saya ini bekerja sebagai motion designer sekaligus ilustrator, dan istri saya sebagai project manajernya. Oke. Dan ini semuanya kok menarik semua ini Mas. Ini apa nih ceritanya Mas? Boleh ceritain dikit nggak Mas dan Mbak? Oke, boleh.
mulai dari sini kali Boleh, ya, boleh. sini. Jadi di sini di dindingnya ini ada beberapa karya teman-teman saya, teman-teman dekat saya yang profesi juga ilustrator. Saya koleksi karyanya. Di tengah ini ada karya saya. Dan di sini gambar ini. Dan ini adalah kayak produk terbaru kolaborasi saya sama brand Gathouse di Thailand. Ini nanti bakal launching nanti tanggal 20 sampai 21 April. Nah, terus ini beberapa koleksi vinil. Terus habis itu di sebelah kiri nih ada koleksi buku saya di sini yang biasanya saya kalau misalnya pergi ke luar negeri gitu, ke Singapura gitu. Nah, saya pasti beli beberapa buku gitu yang saya koleksi gitu. Dan ke beberapa tempat di beberapa negara gitu. Nah, di sini ruang kerja istri saya dan di sini ada beberapa koleksi istri saya juga. Iya, jadi berhubung ini tempatnya sempit, kami berusaha memasukkan 2 station ke dalam ruangan ini gitu. Cuman memang dari kami sendiri, kami tuh suka banget koleksi karya, entah mainan, figurines, dan yang paling kita suka tuh koleksi karya teman-teman sih. Nah, jadi di sini memang di sini koleksi saya banyak beberapa album ya, lagu. Terus mulai dari sini tuh udah mulai kayak karya teman-teman semua kami koleksi. Jadi kalau ditanyain kayak ini ada ceritanya satu-satu, ini tuh apa sih, kita lagi kemana, ini siapa yang bikin, kayak gitu, ini dari negara mana gitu. Jadi kalau saya nyebutnya biar energinya tuh bisa masuk, Wih. bisa menular. Jadi barang-barang ini tuh ibaratnya seperti ada energinya yang bisa menular ke kita saat kita tuh lagi bekerja gitu. Keren bahkan sampai belakangnya situ. Terus ini ada apa nih Mas TV? ini barang kesayangannya Dira. Oh gitu ya. Kebetulan sebenarnya karya-karya saya tuh terinspirasi dari cerita masa kecil saya. Karena masa kecil saya tuh suka banget bermain video game zaman dulu, iya. Super Video game. Nintendo. Yes, kayak gitu video game zaman dulu. Jadi ya udah saya koleksi lagi Ini masih barang-barang. bisa nyala Mas? Masih bisa nyala. Wih. Wow, keren. Wah, dan ya ini desknya Mas Dira berarti ya. Iya benar. Ini karya-karyanya kayaknya udah sampai luar negeri, sampai kemana tahu, udah banyak banget nih teman-teman. Amin. Wih, nah ini satu, ini terakhir nih Mas. Boleh nanya, ini apa nih Mas ceritanya? Kenapa ada cerita di balik ini kah Mas? Oke, ini emang project yang lagi saya kerjakan sama sebuah record label di Thailand juga. Ini mereka lagi mau launching nanti buat acara Record Store Day-nya. Saya dikasih kesempatan untuk ngebikin cover artwork buat vinilnya, kompilasi musisi-musisi dari sana gitu. Nanti ya dalam bentuk vinil gitu sih. Keren. Jadi gedung-gedung gitu. Keren banget. Oke, sekarang kita udah di penghujung acara, kayak acara TV ya. Biasanya kalau di ujung itu kita ngomongin duit, Mas. Nggak apa-apa ya, ngomongin duit dikit ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi kan tadi udah membahas rumahnya sama Mas Hafiz nih. Sekarang ownernya juga kita ajak nih, Mas. Mau kita selidiki, interogasi. Nah, Mas, biasanya tuh teman-teman pada pengen tahu sebagai inspirasi untuk membangun rumah ini tuh butuh budget berapa sih? Oh, oke. Jadi memang untuk sipil aja di angka 400-an kecil. Custom furniture itu di angka untuk satu rumah ya, itu di sekitar 90 ke atas. Gitu, 90-an besar lah kira-kira. Tapi mungkin bisa di-mention juga di tahun berapa? Jujurnya tahun 2022 awal berarti ya, 2022 awal. Jadi memang renovasi rumah ini itu sudah direncanakan ketika kami masih tinggal di Singapura, berencana untuk balik. Berarti maksudku mungkin kalau sekarang pun harganya udah berbeda ya. Benar. Kalau misalnya mau tahu update harganya bisa langsung ke Bapak arsitek yang di sebelah saya ini, Mas Hafiz. Ya Mas ya. Siap-siap ntar banyak yang DM ya Mas. Dibales Mas. Ntar kalau nggak dibales DM lagi ke aku Mas.
Dan materialnya itu kan memang kita pakainya itu berulang, jadi kita materialnya itu nggak terlalu banyak variasi, itu juga bisa nge-reduce cost juga. Berarti banyak faktor yang mempengaruhi ya Mas ya? Banyak. Baiklah. Oke, sekarang kita ke Mas Dira yang di ujung sini. Nah, yang paling berkesan apa nih Mas pas selama pembangunan rumah? Biasanya kan ada drama-drama tuh. Ya, jadi mungkin paling yang kita tahu pertama itu ternyata rumah kita itu satu tembok sisi-sisinya. Jadi belakangnya. iya, sisi belakangnya. Terus habis itu berarti kita jadi kayak harus nambah tembok baru buat ngebatasin rumah kita dengan rumah yang lainnya. Terus kemudian pengalamannya karena apa ya, rumah kita tuh benar-benar rumah bawaannya komplek ini yang lama gitu. Terus waktu pas ngeliatin bertahap sebulan, 2 bulan, 3 bulan pembangunan si rumah ini, rasanya tuh yang dari living roomnya kecil banget, sekarang tuh wah ternyata ruangannya nih bisa kelihatan jadi lebih besar, bisa lebih luas. Ternyata si Hafiz ini jago nih dia mainin ruangannya dan ininya gitu. Ada ini ya. Iya sih step by step dan akhirnya sampai kita ngerasain lah itunya. Terus mungkin pusingnya lagi ini sih, banyak biaya-biaya nggak terduga gitu, yang kayak aduh pakai misalnya furniture nih, aduh pakai meja ini bagus nih, tapi kalau misalnya nambah sedikit bisa lebih bagus lagi gitu harganya, tapi kan itu kan jadi kayak aduh iya jadi banyak mau kan, jadi banyak maunya itu sih, nambah lagi kayak gitunya sih. Iya, semuanya sih dari itu material apa, dari furniture, lampu apa kecil-kecil gitu. Oke, tapi Mas Mbak untuk hasilnya nih dari 1 sampai 10 berapa nilainya? Deng di depan arsiteknya langsung, ayo. 10/10 boleh kok. 9,5. Wih. Karena 0,5-nya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baiklah. Jangan. Udah selesai semua, kayaknya udah cukup nih kita mengulik rumahnya hari ini. Makasih banget nih Mas Mbak udah mau dirusuhin puasa-puasa ini kebetulan ya. Makasih banget. Mas Hafiz juga makasih banyak. Udah jauh-jauh datang ke sini. Semoga ntar kedepannya bisa collab lagi di karya-karya yang lain. Amin. Oke teman-teman, jangan lupa follow Instagramnya Mas Hafiz apa tadi Mas? @prim.associates. Oke, terus Mbak Rati dan Mas Dira ada mungkin Instagram rumahnya atau apapun itu? Mungkin Instagramnya Dira. Boleh. ya @Ardira Putra. Oke, jangan lupa juga Wicakson dan Miftah Jana Instagram kita, TikTok kita Wicak Miftah. Bye, makasih udah nonton. Dan selasar ini, jadi ini entrance ini koridor. Tape. Luas tanahnya 60 ya? Luas tanahnya 100. Luas bangunannya. Oh ya. Tuh, tapi kita ulang-ulang, makanya itu juga agak nge-reduce. Lupa. Nggak apa-apa.